Seneca, seorang filsuf Stoik pernah berkata, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kamu mungkin saja baru dapat bonus bulanan, atau baru beli barang yang selama ini kamu inginkan, atau beberapa hal baik lainnya terjadi, mungkin kamu merasa senang beberapa saat, tapi tidak lama kemudian hatimu kembali merasa hampa dan sunyi, padahal hal baik baru saja terjadi kepada dirimu. Kenapa bisa begitu? Kenapa kamu tidak bisa selalu merasakan kebahagiaan itu? Kenapa setelah kita mendapatkan sedikit kebahagiaan, kita selalu menginginkan kebahagiaan lainnya sehingga membuat kita menjadi hampa dan kosong saat ini? Mungkin jawabannya bukan karena pencapaianmu yang kurang, atau uangmu yang masih sedikit, atau pasangan dan keluargamu yang belum mengakuimu. Mungkin ini soal bagaimana kamu sebenarnya memandang hidup, dan soal pandangan hidup apa yang kamu terapkan pada dirimu sendiri. Mungkin itulah yang membuat kamu tidak bisa bahagia selama ini. Jadi di video kali ini, kita akan membahas bagaimana seorang filsuf Stoik memandang hidup agar tetap bahagia, namun tidak kurang dengan pencapaian, ketenaran, uang dan hubungan yang baik dengan orang terdekat. Jadi kalau kamu ingin tahu silahkan simak video ini sampai habis, dan mohon berikan like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini bisa berkembang. Dan jangan lupa komen jika kamu merasa relate dengan situasi sebelumnya. Jadi mari kita mulai saja. Bagian 1. Kendalikan pandanganmu. Epictetus, seorang filsuf Stoik pernah berkata, bukan kejadian yang mengganggu kita, tapi cara kita memandangnya. Coba kamu bayangkan. Saat kamu lagi di jalan, bawa kendaraan dengan baik. Tiba-tiba, ada satu mobil dari belakang nyalip kamu dengan cara yang kasar, nyaris nabrak. Kamu refleks emosi, klakson panjang, dan sepanjang jalan kamu ngomel dalam hati. Sampai tempat tujuan, mood kamu udah hancur. Kamu jadi sensitif, kerja gak fokus, dan akhirnya ngerasa hari itu rusak. Padahal kalau dipikir-pikir, apa kamu bisa mengubah kelakuan pengendara itu? Tidak. Yang bisa kamu ubah cuma satu, yaitu gimana kamu merespons kejadian itu. Dan inilah salah satu pilar utama dalam filosofi Stoikisme. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, tapi kita selalu punya kuasa atas bagaimana kita meresponnya. Dalam hidup ini, akan selalu ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Misalnya, omongan orang lain, karena mau sekeras apapun kamu mencoba menjelaskan dirimu, selalu ada orang yang salah paham. Dan juga termasuk hasil akhir dari kerja kerasmu. Karena kamu bisa usaha mati-matian, tapi hasilnya tetap bisa meleset dari harapan. Stoikisme mengajak kita untuk membedakan dua hal penting. 1. Apa yang bisa kita kendalikan, dan 2. Apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dan fokuskan energi hanya pada yang bisa kamu kendalikan, karena disitulah letak kebebasan dan kebahagiaan sejati. Dalam hidupmu kamu hanya bisa mengendalikan pikiranmu, sikapmu, dan tindakanmu, jadi pastikan kamu benar-benar bisa mengendalikan mereka, dan ketika kamu berhasil, kamu pasti akan bisa menjadi lebih bahagia dari siapapun. Karena saat kamu benar-benar fokus pada ketiga hal ini, kamu akan sadar. Kamu tidak butuh dunia berubah untuk bisa bahagia. Kamu hanya perlu mengubah sudut pandangmu terhadap dunia. Itulah kenapa orang Stoik bisa tetap tenang saat diterpa badai. Bukan karena hidup mereka bebas dari masalah, tapi karena mereka berhenti mencoba mengendalikan dunia, dengan mulai mengendalikan diri sendiri. Dan itulah bentuk kemerdekaan dan kebahagiaan yang paling sejati. Bukan saat kamu bisa mengatur semua hal, tapi saat kamu bisa tidak terikat oleh apapun yang tidak bisa kamu atur. Poin kedua, cobalah untuk mencintai kenyataan. Nietzsche pernah berkata, jangan hanya menerima kenyataan. Cintailah dia. Bayangkan kamu lagi ngejar sesuatu. Mungkin masuk jurusan impian, bangun bisnis sendiri, atau mempertahankan hubungan yang sudah lama kamu perjuangkan. Kamu udah korbanin waktu, tenaga, bahkan air mata. Tapi ujungnya, gagal, kamu ditolak, usahamu gak berhasil, orang yang kamu cintai malah pergi ninggalin.
Kamu akan ngerasa gak adil dan ingin berkata, kenapa semua hal ini terjadi kepada saya? Di titik inilah, filosofi Stoik memperkenalkan konsep penting yang disebut amor fati, yang artinya love of fate atau mencintai takdir. Amor fati bukan cuma soal pasrah menerima kenyataan. Lebih dari itu, ini adalah tentang merangkul setiap hal yang terjadi, termasuk hal yang pahit sekalipun. Bahkan rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan. Bukan karena kamu menyukai rasa sakit itu, tapi karena kamu percaya bahwa setiap peristiwa bisa membentuk dirimu jadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tangguh. Contohnya, kamu gagal masuk jurusan impian, tapi ternyata jurusan alternatif membawamu ke jalur karir yang lebih cocok dan membahagiakan. Atau usaha kamu bangkrut, tapi dari situ kamu belajar tentang manajemen, ketahanan mental, dan akhirnya sukses di usaha berikutnya. Dan mungkin bisa juga pasanganmu meninggalkanmu, tapi dari situ kamu belajar mencintai dirimu sendiri dulu, dan itu jadi fondasi hubungan yang lebih sehat di masa depan. Orang-orang pada umumnya akan mengutuk nasib buruk, tapi orang Stoik berkata, ini bukan terjadi padaku, tapi untukku. Dan pernyataan itu bukan bentuk penghiburan palsu. Itu adalah sikap mental yang mengubah luka menjadi pelajaran. Kesedihan menjadi bahan bakar pertumbuhan. Karena pada akhirnya, setiap kejadian dalam hidup, baik atau buruk, bisa jadi batu sandungan atau batu loncatan, tergantung bagaimana cara kamu memandanginya dan meresponnya. Amor fati mengajak kita untuk berhenti jadi korban dari takdir, dan mulai jadi penulis dari cerita hidup kita sendiri. Bukan dengan mengontrol alurnya, tapi dengan memaknai setiap babnya. Ketika kamu bisa mencintai hidupmu apa adanya, bukan hanya saat semuanya berjalan mulus, disitulah kamu menemukan kekuatan sejati. Karena hidup yang utuh bukan cuma berisi kebahagiaan, tapi juga luka, kehilangan, dan perjuangan, dan semuanya punya tempat yang sah untuk dicintai. Poin ketiga, ingat bahwa kamu akan mati. Marcus Aurelius pernah berkata, kamu bisa meninggal hari ini. Biarlah itu jadi panduan hidupmu. Kalau dengar kata mati, banyak orang langsung merasa takut, cemas, atau bahkan panik. Memikirkan kematian memang bukan hal yang mudah dan malah sering dianggap tabu. Tapi justru dari kesadaran itu muncul cahaya yang luar biasa bagi kehidupan. Memento mori berarti, ingatlah bahwa kamu akan mati. Ini bukan ajakan untuk jadi takut atau putus asa. Sebaliknya, ini adalah pengingat agar kita sadar bahwa hidup ini sangat terbatas, kematian itu sesuatu yang pasti, bisa datang kapan saja, tanpa memberi peringatan, dan saat kita menerima kenyataan ini sepenuh hati, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. 1. Kita akan mulai menghargai waktu dengan lebih dalam. Ketika sadar bahwa waktu yang kita miliki tidak selamanya, kita jadi lebih berhati-hati menggunakan waktu itu. Momen yang dulu dianggap sepele seperti ngobrol sama orang yang kita sayangi, menikmati pagi dengan secangkir kopi, beristirahat sejenak, seketika jadi sangat berharga. 2. Kita akan berhenti membuang energi untuk hal yang gak penting. Ketika sadar hidup ini terbatas, kita nggak mau lagi terjebak dalam drama yang gak ada ujungnya. Seperti, bertengkar karena hal sepele, mengejar pujian orang lain, atau khawatir soal masa depan yang belum tentu terjadi, dan kita akan mulai fokus pada hal yang benar-benar berarti. 3. Kita akan lebih mudah memaafkan. Mengingat hidup ini singkat, membuat kita sadar bahwa menyimpan dendam itu seperti membawa beban berat sepanjang waktu. Memaafkan bukan hanya membebaskan orang lain, tapi juga membebaskan diri kita sendiri. Memaafkan itu bagian dari melepaskan, agar hati jadi lapang. 4. Kita akan lebih mudah mencintai hidup, dengan segala ketidaksempurnaannya. Saat sadar bahwa hidup ini sementara, kita mulai menerima bahwa tidak ada yang sempurna. Kita berhenti mengeluh terus-menerus, dan justru mulai mensyukuri setiap detik yang kita jalani dan bahkan di waktu-waktu yang sulit sekalipun. Ketika kamu memegang teguh nilai-nilai ini, kamu mulai melihat hidup dengan pandangan baru, bahwa setiap detik menjadi kesempatan berharga. Setiap orang di sekitarmu adalah anugerah,
dan setiap pengalaman adalah pelajaran. Dari kesadaran ini muncul rasa syukur yang dalam. Dan dari rasa syukur itu, perlahan tumbuh kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan yang bergantung pada hal eksternal, tapi yang berasal dari dalam diri. Karena kamu tahu, betapapun sulitnya hidup, kamu sudah hidup sepenuhnya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Dunia akan terus menekanmu untuk mengejar lebih. Menjadi lebih sukses, lebih kaya, lebih terkenal. Tapi stekisme hadir untuk mengingatkanmu. Kamu tidak perlu lebih untuk bahagia. Kamu hanya perlu sadar bahwa kebahagiaan sejati itu bukan ditemukan di luar, tapi dibangun di dalam. Sekarang, saatnya berhenti mengejar dan mulai temukan kebahagiaanmu. Kalau kamu menyukai dan merasa video ini menenangkanmu, bagikan ke teman-temanmu. Kalau kamu mau lebih banyak konten tentang filosofi hidup dan ketenangan jiwa, tulis, lanjutkan, di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen latihan jadi lebih stoik bareng, stay di channel ini.